Welcome back to my channel Bos dan YouTube. Kali ini kita akan membahas tentang anime Boruto. Jangan lupa like dan subscribe channel kita agar selalu update dengan video kita. Kali ini kita akan membahas alur cerita Boruto chapter 5. Diperlihatkan dengan sampul yang digambarkan oleh Sasuke Uchiha dengan keadaan Sasuke meragukan dirinya sendiri. Apa yang dia percaya adalah setelah perubahan besar apa yang terjadi antara Boruto dan Sasuke. Di halaman pertama diperlihatkan Boruto yang sedang berlatih dengan Sasuke menggunakan pedangnya. Sasuke berkata, "Oke, kita sudahi dulu. Ayo kita istirahat." Di tengah mereka beristirahat, terdapat perbincangan antara Boruto dan Sasuke. Boruto berkata, "Sasuke, bukan maksudku Master. Bagaimana gaya Uchiha-ku? Bukankah menurutmu aku sudah menguasainya?" Sasuke menjawab, tahun ini kurasa aku akan bisa mengajarimu sebagian besar teknik dan gayaku." Hah? Boruto berkata, "Tunggu dulu Master, kau pasti bercanda. Aku tadi cuma agak sombong saja. Besok latihlah aku juga." Sasuke berkata, "Menurutmu wajahku ini sedang bercanda?" Boruto menjawab, "Memang tidak. Tapi kalau diingat lagi, kurasa aku tak pernah mendengar satupun lelucon darimu." Sasuke berkata, "Kau punya bakat yang bagus dan bisa belajar dengan cepat. Secara umum kau itu jenius. Kau sudah mengingat semuanya, bukan? Jadi tak ada lagi yang bisa kuajarkan padamu. Tapi jangan salah sangka, itu bukan artinya latihanmu sudah selesai. Kau harus terus lanjutkan. Kuatkan pikiran dan teknikmu. Seberapa jauh kau bisa menguasai yang kuajarkan padamu, semua itu bergantung padamu." Boruto terdiam dan tiba-tiba hanya mengucapkan kata "guru" kepada Sasuke. Sasuke berkata, "Kau itu seperti Naruto, orang yang meluruskan diriku saat aku masuk ke jalan yang salah. Kau punya mata yang sama dengannya. Soal siapa dirimu saat ini itu tak terlalu penting. Aku rasa aku paham kenapa Sarada menyuruhku untuk menyelamatkanmu. Sesuatu sedang terjadi, sesuatu yang hanya bisa ditangani olehmu dan Sarada. Itulah yang dikatakan firasatku. Itu sebabnya aku melatihmu." Itulah percakapan antara Sasuke dan Boruto seusai latihan. Dan Sasuke bersama Boruto pergi ke suatu tempat di mana mereka bertemu dengan Kode dan terjadilah pertempuran. "Sial, Uchiha kau, beraninya kau melukai mataku," ucap Kode. Sasuke berkata, "Apa yang kau lakukan Boruto? Cepat lari." Boruto berkata, "Kau ini bicara apa? Aku tak bisa meninggalkanmu, masterku." Di mana Kode dan pasukan Sumeakanya mengepung Sasuke dan Boruto. Sasuke berkata kepada Boruto, "Dengar, kita tak mungkin bisa menang melawan mereka untuk saat ini. Jadi larilah. Walau demi apapun selamatkan dirimu. Kuasai semua aspek yang kuajarkan padamu.
Jika kau bisa, maka tak akan ada siapapun yang bisa menandingimu. Aku serahkan Sarada padamu, Boruto." Itulah kata-kata terakhir dari Sasuke kepada Boruto. Kode dan pasukannya pun menyerang Sasuke. "Mati kau," ucap Kode dengan sangat marah. Boruto hanya bisa berteriak, "Guru!" Sasuke pun berlari menerjang Kode dan pasukannya dengan menggunakan teknik petir milik Sasuke. Tidak diperlihatkan bagaimana pertarungan itu terjadi. Tiba-tiba saja terdapat sebuah pohon besar dan beberapa ekor sumeaka yang telah mati di sekitar pohon tersebut. Dan ternyata pohon itu adalah Sasuke. Sasuke sudah menjadi pohon oleh ulah Kode dan pasukan sumeakanya. Boruto pun sedih. Boruto menghampiri Sasuke dan mengambil pedang dari Sasuke dengan tatapan yang sedih menatap nasib Sasuke yang sudah menjadi pohon. Boruto pun berkata, "Serahkan saja padaku, Sasuke, bukan guru." Dan Boruto pun mengambil pedang Sasuke untuk dijadikan senjata miliknya. Halaman selanjutnya beralih ke Konoha, desa Konoha. Konohamaru, lewat sini. Kalian tak apa, teman-teman? Diperlihatkan terdapat sebuah pohon dan ada seorang gadis yang terjebak di dalam pohon itu. Si Kade berkata, dia menyelamatkan seorang ibu dan anaknya yang terlambat. Begitu katanya. Mugi. Konohamaru memanggil nama Mugi. "Aku tak akan maafkan mereka, Kode dan Kyuubi. Sudah jelas bukan? Aku juga sama." Konohamaru berkata, "Ini bukan berarti Mugi mati. Kita akan cari cara untuk menyelamatkan dia bersama-sama sebagai teman." Diperlihatkan Mugi sudah menjadi pohon ya. Dan tiba-tiba skin beralih kepada Shinju. Shinju yang memiliki ego yang mirip sekali dengan Mugi. Dia berkata, "Anak-anak Ino, Sa, Kacho, dan Sarutobi Konohamaru, keputusasaan dan kemarahan mereka yang kurasakan. Itu bukti dari kesensitifanmu mulai berkembang. Kita secara biologis adalah satu, tapi Matsuri, perasaan yang kau rasakan itu sepertinya hanya ada dalam dirimu. Maksudmu kita adalah satu makhluk sebagai Shinju, tapi juga perwujudan unik memiliki masing-masing kesadarannya sendiri." Boruto dan Kawaki, tujuan dari memakan mereka sebagai Otsutsuki lalu berevolusi tetap tidak berubah. Soal itu, saat ini untuk kalian yang di sini, aku akan menyatakan satu hal. Jadi di sini ada percakapan para Shinju ya. Ada 4 Shinju yang memiliki ego. "Aku tak tahu kenapa aku merasa seperti ini. Mungkin ini hasrat dari insting. Jadi itu sebabnya aku merasa ini penting. Uzumaki Naruto. Aku berpikir untuk memakannya." "Apa?" Terlihat Eida terkejut dengan perkataan dari para Shinju. Mereka ini Uzumaki Naruto. Kenapa dia bukan Otsutsuki? Itu benar, tapi kita sudah sebuah Shinju dan berevolusi ke arah yang berbeda. Sepertinya insting yang menggerakkan kita juga ikut berubah. Ikutilah instingmu, dengarkan suara dalam dirimu, lalu kau akan bisa lihat sebuah target yang masing-masing kalian miliki. Hei kak, apa yang terjadi?
Tanya Daemon kepada Eida, yang tiba-tiba saja tadi Eida terkejut atas perkataan para Shinju. Matsuri berkata, "Mengikuti instingmu, orang yang kubayangkan adalah dia, Sarutobi Konohamaru. Mungkin aku ingin memakannya juga." "Itu pilihan yang bagus, Matsuri," ucap Jura. "Aku merasakan identitasmu." Tiba-tiba ada suara pertanyaan dari Hidari. "Jura, aku hanya punya satu pertanyaan soal kita. Siapa sebenarnya kita ini?" Jura berkata, "Itu bisa dipahami, tapi itu juga sesuatu yang tidak perlu kita pedulikan. Itu seperti rasa sakit saat kau tumbuh, sesuatu yang muncul saat kepribadianmu berkembang. Memikirkannya hanya akan buang-buang waktu. Hal yang penting adalah apa yang harus kau lakukan. Insting akan memberitahumu siapa targetmu itu, Hidari, dan itu adalah identitasmu." Eida berkata dalam hati, "Orang-orang yang berubah menjadi pohon dimakan oleh Sumeaka. Cakra mereka melahirkan orang-orang itu." Tiba-tiba salah satu Shinju berjalan dan menghampiri Eida dalam pandangan matanya. "Aku melihatmu, Eida. Aku paham. Targetku adalah kau." Eida pun terkejut dan sampai menjatuhkan minumannya. "Hei, kau tak apa-apa?" tanya Daemon. Jura berkata, "Senrigan, begitu ya? Uchiha Sarada." Tiba-tiba saja Hidari mengatakan nama Uchiha Sarada. "Targetku adalah Uchiha Sarada," ucap Hidari. Jura pun berkata, "Pilihan bagus." Shin kembali ke desa Konoha, di mana terdapat percakapan antara Amado dan ketua kelas. "Kenapa Boruto kembali? Sudah 3 tahun sejak dia pergi." "Sepertinya begitu. Aku juga dengar dia melindungi Konoha dari jebakan kode." "Ya, tapi dia masih dicari oleh pemerintah Konoha. Dia mengincar pemimpinnya. Itu akibat yang sudah jelas." Aku menambahkan data Akebi pada karma yang dipulihkan di Kawaki. Kawaki hanya harus mengukir karma itu ke klon baru, dan gadis itu akan kembali. Kau menganggap ini terlalu remeh. Bukankah kau akan dalam masalah kalau Boruto terbunuh? Demi putrimu, kau menunggu dia untuk kembali, bukan? Aku membiarkan dia kabur dari Kara, bekerja sama dengan Kashin Koji untuk mengalahkan Ishiki. Amado berkata, "Setelah Ishiki mati, aku memasukkan data putriku saat memulihkan karma Boruto yang hilang untuk mengembalikan jiwa seseorang. Tak ada cara lain selain membangkitkannya dengan karma. Itu sebabnya aku butuh Boruto. Bukankah itu yang kau ingin aku katakan?" Bicara soal Kawaki yang memiliki karma, tubuhnya adalah alat sains ninja. Tapi kapan dan siapa yang memodifikasi tubuhnya seperti itu? Tak ada seorang pun yang tahu. Tapi faktanya, tubuh itu sudah jelas dimodifikasi oleh tanganku. "Kenapa? Bagaimana kau bisa tahu itu?" tanya ketua kelas kepada Amado. Amado menjawab,
Itu hanya bisa dilakukan olehku. Ada tanda-tanda yang bisa kulihat kalau itu dilakukan olehku di banyak tempat. Itu adalah instingku sebagai ilmuwan, seperti seorang seniman yang meninggalkan bukti bahwa itu karya mereka. Itu juga sama dengan karma. Aku bisa membedakannya dengan hanya melihat saja. Kalau itu aku yang membuatnya. Entah bagaimana, yang dimiliki Kawaki di tangannya itu adalah karma spesial yang berisi AKB. Ada hal yang tak rancu dalam ingatanku. Tapi dengan bukti yang kita punya di hadapan kita, jawabannya sudah jelas. Mungkin sebagian dari ingatanku ini sudah dirubah. Hanya itu kesimpulan yang bisa kupikirkan. Pertama, ingatan itu hanya bayangan yang kabur. Aku sebagai seorang ilmuwan, tak ada hal yang melebihi bukti nyata. Aku tak tahu siapa yang melakukannya, tapi yang bisa kukatakan dengan jelas adalah yang terpenting bagiku adalah karma untuk putriku, dan orang yang memilikinya bukanlah Boruto, tapi Kawaki, ucap Amado. Dan ternyata percakapan Amado ini diamati oleh tim sensor dari Konohamaru. Di mana Sai memberitahu kepada Shikamaru. Sai berkata, percakapan mereka, bagaimana menurutmu, Shikamaru? Shikamaru hanya terdiam. Halaman selanjutnya di mana Uchiha Sarada sedang ngobrol dengan ketua kelas. Amado-san bilang begitu. Walau dia dipengaruhi oleh kekuatan dari Eida, dia tahu kalau ingatannya dirubah dengan memiliki bukti nyata. Mustahil, walaupun seseorang melihat foto keluarga dengan Boruto di dalamnya. Orang pasti bilang kalau Kawaki adalah anak Hokage ke-7, dan tak ada yang meragukan itu. Jika kau punya ingatan yang jelas, biasanya tak akan ada yang melakukannya. Semua orang percaya dengan ingatan mereka masing-masing. Walau seberapa banyak pun bukti yang kita miliki, biasanya. Tapi Papa, tiba-tiba di tengah perbincangan antara Sarada dan ketua kelas, Boruto datang. Sasuke, bukan, guru mempercayaiku. Meragukan ingatannya sendiri, dia memakai nyawanya untuk menyelamatkanku. Dan juga dirimu, Sarada. Sarada yang terkejut melihat Boruto hadir di depannya. Tiba-tiba berlari dan memeluk Boruto. Kau terlambat, bodoh, Boruto. Sambil memeluk Sarada, Boruto mengucapkan, maafkan aku sudah pulang sekarang. Boruto chapter 5 selesai. Kita nantikan chapter selanjutnya. Jangan lupa like dan subscribe video channel kita. Terima kasih.